melanjutkan sesi kedua dari rangkaian acara show-nya Prof. Suyanto. Prof. Suyanto ya bukan lokal ya, Prof. Suyanto Bandung ini. Hari ini memang agak-agak susah kita memanggil Prof. Suyanto karena dua-duanya Prof, dua-duanya namanya Suyanto. Dari tadi tuh agak-agak memang susah ngebedainnya. Tapi insya Allah hari ini kita punya banyak manfaat dari dua nama yang sama ini dengan dua gelar yang sama ini. Sesi ini agak spesial buat teman-teman, buat rekan-rekan di Amikom. Kita lebih spesifik membahas tentang persiapan untuk S3, yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Studi Lanjut Universitas Amikom Yogyakarta, disingkat KSEUY. Nah itu KSEUY. E-nya ada Bandungnya karena ada Pak Prof. Suyanto dari Bandung, dari Telkom University, jadi KSEUY ya. Jadi Komisi Studi Lanjut Prof itu Prof. Setelah ini nanti beliau langsung memaparkan untuk materi, untuk memancing teman-teman di sini yang sudah prepare-nya, ada yang sudah bagus, ada juga yang sudah menemukan topik, ada juga yang masih muter-muter Prof. Ya, muter-muter. Itu gejala awal sepertinya untuk memulai studi lanjut. Tapi itu udah langkah yang bagus ya Prof ya. Udah muter-muter itu langkah yang bagus. Karena ada juga yang masih tidur, ada yang masih terlelap, ada yang masih terlena. Ya, semoga semuanya kita bangun. Dari hari ini kita bisa bergerak, karena S3 itu kata Prof. Suyanto tadi bilang actionnya yang penting. Kalau niat semuanya pengen, ya kalau niat keinginan semuanya dosen itu pengen S3. Oke, Prof. Suyanto sudah siap dengan materinya? Oke, nanti setelah ini saya dampingi beliau sebagai moderator. Kita lebih banyak fokus nanti setelah materi dari Prof. Suyanto sekitar 30 menit. Kita setelah itu diskusi, kita breakdown, kita drill materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke form dari Pak Andi ya kemarin dari LLPPM. Untuk mengawali ini sepertinya tidak usah sambutan karena tadi sesi pertama beliau sudah. Sebelum Prof. Suyanto maju ke depan menyampaikan materinya, sedikit agak beda saya bikin untuk sesi ini. Pertanyaan Prof, nanti sekalian langsung dijawab. Kenapa dosen harus S3 Prof? Nah itu saja. Biar teman-teman semuanya termotivasi. Karena kemarin dari kementerian tuh bilang, jika profesi Anda dosen, maka nasib Anda atau destinasi atau takdir Anda adalah harus S3, begitu. Oke, kita sambut Prof. Suyanto ST-MSc dari Telkom University. Tepuk tangan buat semuanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, terima kasih. Saya ucapkan selamat atas niat baiknya untuk melanjutkan S3. Oh ya, di sini ada Prof. Emma dan Prof. Rini ya. Selamat, senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Rini dan Prof. Emma secara langsung di sini ya. Oke, baik teman-teman. Materinya mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, saya ingin sampaikan satu konten singkat saja terkait dengan bidang ini ya. Sedang banyak dibicarakan oleh para peneliti di dunia terkait dengan explainable AI. Karena AI generasi 3 sekarang, yaitu disebut deep learning, itu hampir semuanya black box. Tidak ada penjelasan sedikit pun, jadi gelap sekali itu. Tidak ada cahaya sedikit pun. Ini terkait dengan tema ini, saya ingin cerita sedikit tentang awal-awal pandemi dulu ya, yaitu berkaitan dengan tes COVID-19. Itu ada namanya PCR, Polymerase Chain Reactions. Jadi di sini alat tes ini jelas akurat, explainable. Di sini poinnya adalah dapat dijelaskan, dapat menjelaskan hasil tesnya itu. Tetapi problemnya sangat mahal ya saat itu ya. Dan di sini gampang sekali penjelasannya. Di sini ada batas thresholdnya ya. Jadi cycle threshold di sini. Kalau CT-nya kurang dari 40 maka positif. Dan grafiknya bisa digambarkan dengan mudah. Di sini ada bentuk semacam sigmoid ya, bentuk huruf S seperti ini. Jadi ketika nilai CT-nya sekitar 40 atau lebih dari 40 udah pasti negatif.
Ini penjelasannya sangat mudah diterima oleh dokter maupun pasien gitu. Gampang sekali. Nah, tapi kalau misalkan ada tes yang lain, contohnya genus. Genus ini sebenarnya bagus. Tujuannya untuk supaya lebih murah, jauh lebih murah ya. Much cheaper tentu saja. Tetapi not explainable problemnya. Jadi ini sehingga kemarin sempat banyak disorot dan cuman mendapatkan 1 tahun hak edar darurat. Jadi hanya boleh 1 tahun dan sekarang sepertinya hak edarnya sudah berakhir. Jadi kenapa di situ hanya darurat? Karena hasilnya hanya bisa menunjukkan negatif atau positif tanpa ada confidence score. Nilai keyakinannya nggak ada. Kalau tadi PCR kan ada angkanya ya. Nah ini nggak ada. Kemudian credibility-nya juga nggak ada. Sehingga ini relatif riskan untuk digunakan, sehingga sempat disorot ketika liburan Lebaran tahun lalu ya, Juni 2020, Mei atau Juni itu ya, yang ketika terjadi puncak pandemi bulan Juli Agustus itu sempat disorot problemnya karena ini dulu sempat itu. Oke, nah di dalam deep learning sebenarnya itu ada yang namanya probability atau ensemble learning atau apapun teknik pembelajaran atau klasifikasi atau klasterisasi itu menggunakan probability. Tetapi angka itu tidak cukup menjelaskan. Tidak cukup untuk digunakan sebagai explainable. Nah, kita lihat problemnya seperti apa. Nah, ini machine learning pendekatan pertama. Ada 2 approach besar dalam machine learning, yaitu berbasis garis atau hyperplane ya, hyperplane yang gampangnya. Jadi kita bisa gunakan berbentuk hyperplane itu decision tree. Bentuknya sebenarnya ini adalah rule saja ya, kumpulan rules di sini. Jadi kalau kita punya 2 variabel x1, x2, kemudian kita punya batas-batas alpha 1, 2, 3, beta 1, 2, 3, kita bisa nyatakan jika alpha 1 lebih dari sekian, n beta 3 lebih dari sekian dan seterusnya, maka positif, else negatif. Simple seperti itu. Ini rule base. Ini sangat mudah dijelaskan. Jadi seperti PCR tadi, kenapa positif? Karena CT-nya lebih dari sekian. Itu sangat mudah dijelaskan. Kemudian jadi setelah proses learningnya ini ya selesai, itu akan dihapus semua kan, datasetnya nggak perlu digunakan lagi, dihapus dari memori. Sehingga ketika ada data baru di sini, ini kelasnya apa, sudah pasti positif karena berada di sebelah kanan garis tangga itu kan. Sangat mudah. Ini sangat mudah dijelaskan, explainable. Kemudian kita bisa juga menggunakan garis lurus. Bentuknya seperti kalau kita punya itu neural networks atau deep learning, itu semuanya menggunakan teknik ini. Jadi ini hyperplane base. Ini juga begitu, di sebelah kanan atau sebelah kiri garis tadi. Jadi posisinya. Jadi pendekatan pertama kalau kita bisa mungkin pendekatan kita sebut saja mazhab gitulah ya. Mazhab 1, mazhab 2 gitu. Ini approach 1, approach 2. Jadi approach 1-nya seperti ini. Nah, ini not explainable. Ini menggunakan basis garis tetapi not explainable. Sebenarnya ini ada angkanya, angka probability-nya berapa, tetapi kita nggak tahu jaraknya antara data ini terhadap garis ini berapa besar jaraknya. Bisa jadi garis ini yang salah, bisa jadi ya. Mungkin saja dari data trainingnya garisnya harusnya lebih dekat ke sini misalkan, sehingga kelasnya bisa saja berubah gitu. Jadi di sini tidak bisa memberikan penjelasan kenapa outputnya positif, kenapa negatif. Nah, pendekatan kedua, approach yang kedua adalah basisnya distance. Basisnya distance. Jadi ini kalau saya punya data seperti ini, biru dan merah, kelas negatif dan positif. Di situ ada data uji misalkan warna ungu. Kita bisa deteksi apakah kalau kita pakai model KNN voting ya, voting based majority voting, ini bisa kita dapatkan bahwa data uji ini adalah kelas positif atau merah, segitiga merah, karena lebih banyak yang menang di data itu, 2:1 votingnya. Bisa juga menggunakan konsep representation base. Ini perbedaan
sedikit saja variasi dari KNN ya, sehingga di sini digunakan representations. Jadi dari 3 data ini diwakili, ini direpresentasikan ini, 3 data itu direpresentasikan yang lain. Kemudian dihitung distance-nya mana yang lebih dekat. Ini juga memudahkan, ini explainable. Kenapa? Karena kalau kita ditanya misalkan kenapa data uji ini kelasnya adalah positif, karena lebih dekat distance-nya, ada ukuran distance-nya. Dan ini dengan mudah kita misalkan distance-nya ini 2 misalkan, di sini distance-nya 15 misalkan. Berarti kan menang mutlak di situ kan. Ada ukuran pastinya sehingga confidence score-nya ada. Jadi kenapa data uji dikenali sebagai kelas positif? Karena lebih dekat ke sana dengan confidence 95% misalkan. Itu mudah sekali dijelaskan. Sehingga ketika dalam dunia medis, kenapa seseorang dikenali dideteksi memiliki kanker misalkan, itu kalau salah, kalau nggak yakin, misalkan 50-50 nih, misalkan di sini katakanlah distance-nya dekat ya, misal ini 2, di sini cuman 2,5 misalkan, hanya beda tipis. Ada kemungkinan terjadi kesalahan kan. Kesalahan diagnosis bisa jadi akibatnya fatal. Kalau misalnya kanker tapi didekatali tidak kena, boleh pulang besoknya meninggal, itu kan fatal. Atau sebaliknya mungkin agak sedikit ringan ya, misalkan nggak kena kanker tapi dideteksi kena kanker, dikasih obat-obat kemo dan sebagainya, jadi malah sakit. Tapi nggak fatal meskipun nggak sampai meninggal ya. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Jadi AI saat ini sangat jarang digunakan di dunia medis atau transportasi atau militer yang memiliki sensitivitas tertentu atau berakibat fatal. Itu sangat jarang digunakan. Nah, 2 pendekatan ini tadi, approach 1, approach 2. Jadi approach 1 itu basisnya garis, approach 2 basisnya distance. Nah, ini yang seringkali kita perlu definisikan ketika kita mengambil studi S3. Jadi ketika kita mau memilih menggunakan approach pertama, kita mesti baca nanti. Jadi ketika kita memilih metode ya, biasanya itu kan ada ribuan jumlahnya kan. Kalau kita memilih langsung di level bawah itu lama. Paling mudah kita lewat dari atas dulu, hierarki ya. Jadi kita pilih approach-nya dulu. Kalau dari approach kita pilih tekniknya. Misalkan dari approach yang pertama tadi ya, ada basisnya distance ya, basisnya line ya, garis. Itu tekniknya kan ada tadi decision tree bisa aja ya. Basisnya basis decision tree atau basisnya itu neural networks. Kemudian kalau basis yang ini bisa kita gunakan KNN misalkan basisnya ya. Variasinya bisa banyak sebenarnya teknik. Kemudian setelah memilih teknik kita memilih metodenya. Dari metode mungkin ada banyak algoritma di dalamnya. Nah kita terakhir milih algoritma. Kalau nggak ada kita bikin sendiri algoritmanya. Nah seperti itu. Kira-kira gambarannya itu akan memudahkan kita memilih metode yang tepat. Nah tentu saja biasanya kalau kita menggunakan teknik ini, misalkan yang kalau kita udah tahu approach-nya ada 2 ini, line atau distance. Ketika kita mau menyelesaikan masalah medis, medis itu lebih suka distance kan, karena explainable kan. Nah nggak ada pilihan lain, kita harus memilih yang approach 2 berarti kan. Approach 1 kita lupakan saja. Kalau memang kita mau case-nya adalah medis. Kan sejauh ini yang distance atau yang line base itu jarang digunakan. Kemudian nanti ada pilihan lainnya sebenarnya, yaitu kombinasi antara line base dengan distance base. Nah itu yang disebut explainable AI nanti. Kita akan diskusikan lebih jauh nanti ya di slide berikutnya. Nah ini gambarannya AI itu kira-kira bidang sub bidangnya. Di situ ada machine learning, evolutionary composition, dan swarm intelligence. Itu bidang-bidang yang warna merah itu sedang panas gitu ya. Nah sedang panas ini yang warna merah, yang ini hangat lah ya, machine learning masih hangat sekarang ya. Kalau yang AI yang warna biru itu sudah mulai dingin sebenarnya. Itu konsep classical AI ya. Classical AI. Kemudian di sini mungkin yang lebih banyak sekarang linguistik sama computer vision. Image processing ini sudah masih cukup tinggi peminatnya. Nah yang ini 2 pendekatan yang 2 bidang yang relatif
kuat ya. Sampai saat ini deep learning masih dianggap sebagai metode atau pendekatan atau teknik yang paling akurat saat ini. Semua peneliti dunia menyatakan deep learning itu adalah metode yang paling akurat, tetapi yang paling tidak explainable. Nah, kemudian yang machine learning yang tadi yang basisnya distance itu akurasinya lebih rendah dibanding deep learning, tetapi explainable. Nah, itu bisa digabungin sebenarnya. Jadi kita bisa mengejar akurasinya, juga mengejar explainability-nya. Oke. Nah, tentu saja kalau kita punya bidang-bidang lainnya, misalkan Bapak Ibu yang memang bidangnya di software engineering, bisa aja dikolaborasikan dengan AI ya. Misalkan kita ingin membuat optimization untuk software development misalkan ya. Nah, bisa aja. Jadi ini akan cakupan ilmu computing itu luas sekali. Nanti Bapak Ibu tertarik di bidang mana, kemudian memang punya target 10 tahun ke depan pengen membangun apa, itu bisa terbayang dari sekarang kalau bisa. Sehingga S3-nya itu jadi sangat kuat. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Tony, saya belum jawab. Jadi ini kenapa S3 ya? Yang secara sederhananya, teman-teman senior saya yang di Telkom University yang belum S3 itu karirnya mati semua. Nggak ada perkembangan sama sekali sejauh ini. Jadi secara bertahap mereka sudah jarang ke kampus, sudah nggak pernah interaksi dengan dosen-dosen lainnya. Jadi seperti pensiun lebih awal, padahal usianya mungkin baru 50-an, baru menjelang 50. Jadi seperti ada minder udah duluan gitu masalah. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Cukup berat untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman juniornya yang sudah lebih jauh langkahnya gitu. Jadi Bapak Ibu mumpung masih muda, baru belasan tahun kan usianya ya. Ini kesempatan yang baik, kalau bisa jangan terlewat. Dulu saya sempat baru nyadar itu 4 tahun, saya dulu 2008 pulang dari S2 itu 2006, itu usia baru 34 tadinya. Langsung ke Singapura di NTU waktu itu ya. Cuman sayangnya ada masalah imigrasi sehingga saya harus balik. Nah, itu sempat down 4 tahun, saya nggak bisa makan enak, tidur nggak nyenyak. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, itu benar 4 tahun itu kepikiran terus di kejadian di Singapura waktu itu. Tapi beruntung segera move on setelah ada kejadian itu yang diisukan bunuh diri, siapa namanya, David Haryanto kalau nggak salah. Mungkin pernah dengar cerita itu ya, yang jatuh dari lantai 4. Nah, itu ruangannya dekat dengan ruangan saya waktu itu. Oh, kalau saya melihat, mungkin saya juga termasuk sasaran yang harus mati itu. Karena 2 orang setelah David itu ada yang mati, 2 orang dari Cina, teman satu labnya. Diisukan bunuh diri semua, itu kayaknya nggak wajar 3 orang bunuh diri dalam waktu yang hampir sebulan, dalam waktu dekat. Mungkin mereka saksi hidup yang harus dilenyapkan, bisa jadi. Nah, gambarannya itu. Jadi teman-teman sangat diharapkan, sangat disarankan untuk segera S3 supaya tidak terlalu minder, kemudian nantinya di karir itu tidak mati. Memang benar, memang di Dikti itu sengaja didesain seperti itu, karir akademisi ya. Kemudian guru besar juga begitu, makin sulit ya. Jadi kalau sudah lulus S3 segera untuk Mas Tony ini baru selesai S3. Masih revisi, habis revisi langsung ngebut Mas, gaspol Mas. Untuk bisa secepatnya sebelum ada perubahan lebih berat lagi aturan-aturan nanti. Sama nanti di Dikti itu selalu begitu. Oke, gambaran area risetnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ini generasi kedua AI, yang generasi pertama itu adalah classical AI. Classical AI itu yang rule based ya. Jadi kita membangun aturan-aturan secara manual, kita melakukan akuisisi pengetahuan dari seorang pakar ya. Itu generasi pertama. Ini generasi kedua itu udah machine learning, di mana kita punya data yang bisa dilatihkan. Saya dulu belajar machine learning 2006 di Swedia, 2005 di Swedia waktu itu.
Ya udah 17 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Cuman waktu itu nggak tahu gunanya apa, karena belum banyak data waktu itu. Nah, baru tahun 2010-an data sudah banyak tersedia, sehingga muncul mesin learning sudah makin populer, dan terakhir di 2012 itu deep learning mengalahkan performance manusia ya dalam pengenalan wajah waktu itu kalau nggak salah, sehingga AI diperhitungkan lagi waktu itu 2012 setelah munculnya deep learning, di mana ini deep learning ini adalah konsep lama yang dimodernisasi. Jadi ini adalah konsep neural networks versi lama tetapi dimodernisasi menjadi deep learning. Nah, nanti itu ada yang namanya, ini kan tadi basisnya line ya, garis. Nah, ada konsep-konsep baru sekarang sedang banyak dikerjakan oleh para peneliti dunia, khususnya di Cina dan India. Itu memodernisasi yang namanya distance based tadi. Termasuk salah satu paper saya sedang direview yang mungkin sebentar lagi akan publish, itu tentang perbaikan dari KNN versi yang lebih baru dengan akurasi yang mendekati deep learning. Jadi dua mazhab tadi, dua approach tadi, kalau kita benar serius mengerjakan, itu bisa sama-sama kuat sebenarnya, sama-sama akurat. Cuman di versi deep learning, bagi banyak orang yang lebih cenderung ke deep learning, menganggap selain deep learning itu receh gitu, kecil gitu kan. Tetapi bagi sebagian orang yang mengatakan, loh ini explainability-nya bagus, kita hanya perlu melakukan modernisasi saja. Sama, dulu itu yang apa namanya, line base itu sebenarnya akurasinya juga nggak bagus-bagus amat dulu, hampir sama dengan KNN ya, neural network zaman dulu ya. Tapi setelah dimodernisasi dengan menjadi deep learning, akurasinya langsung meningkat secara tajam, eksponensial di sana. Dan di sini ada kecenderungan bahwa yang distance based itu akan dapat dimodernisasi untuk menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi dari versi aslinya. Nah, kemudian saya mau bahas ini dulu ya. Jadi distance based tadi, yang jadi masalah itu adalah explainability-nya oke, akurasinya agak kurang, tetapi yang masalah ketiganya lagi itu adalah adanya ini, data ini harus disimpan masalahnya, ya kan? Data training ini harus disimpan kan, untuk menghitung distance-nya kan. Sedangkan kalau yang line based tadi kan data set nggak perlu disimpan. Jadi kalau kita punya data 1 miliar record, ini harus disimpan semua kan. Nah, tapi ada banyak cara sebenarnya. Contohnya begini ya, ini nggak perlu disimpan sebenarnya data yang bagian belakang ini. Kenapa? Karena yang bertarung itu kan face to face itu kan yang hanya berhadapan-hadapan aja kan, yang saling berdekatan aja. Kalau kita pakai KNN versi asli ya, versi asli ini ya. Sebenarnya yang kalau mau untuk memutuskan kelas ini, pasti yang bertarung cuman di sekitar ini aja. Artinya yang 1, 2, 3, 4 ini dengan yang di sekitar ini aja. Kalau data ujinya ada di sini, udah pasti menang merah kan? Ini nggak perlu bertarung di sini dengan itu, nggak perlu bertarung kan? Benar nggak? Jadi sebenarnya tidak semua data harus disimpan dalam KNN itu. Nah, itu sudah ada banyak riset-riset yang mengarah ke sana. Jadi ada efisiensi dari penyimpanannya, kemudian efisiensi ketika pencarian nearest neighbor-nya ya, tetangga terdekatnya itu dicari dengan cara yang lebih cepat, tentu saja itu ada. Itu modernisasi banyak dilakukan, sehingga teman-teman yang memang tertarik ke arah sini, itu ada banyak celah riset atau riset gap-nya ya. Riset gap itu cukup banyak kalau kita mau bermain di sini. Beberapa riset yang teman saya nggak berani buka di sini, itu sudah dipatenkan. Sedang proses paten itu ada 2 temuan kami, tim kami yang berkaitan dengan ini. Kemudian problem lainnya masih banyak. Di sini kita masih bisa bermain untuk menghasilkan riset gap, baru kemudian masuk ke dalam sebuah proposal yang memang layak diteliti, layak dikerjakan. Nah, yang deep learning tadi ya, ini automatic feature engineering oke, di sini udah bagus. Kemudian manually design structure-nya masih bermasalah karena kita masih memerlukan expert untuk mendesain secara manual. Cuman di sini tidak perlu ada data engineering-nya ya di sini ya, feature engineering-nya nggak perlu. Ini sudah langsung data mentah masuk ke situ. Nah, kemudian
generasi keempat yang tadi saya ceritakan 4G AI itu adalah seperti ini. Jadi ini murni raw big data, mau data kecil, data besar nggak masalah, ini langsung masuk ke sini. Ada proses semuanya otomatis. Feature engineeringnya, structure designing-nya, parameter settingnya semuanya otomatis. Nggak perlu manusia lagi di sini. Manusia biarin liburan aja, nggak perlu kerja. Seperti itu ya. Jadi ini swarm intelligence. Kita pakai swarm intelligence dan evolution computation. Sehingga beberapa ahli mengarah ke sini. Bagaimana Google sudah mulai, Amazon sudah dari awal, dari 5 tahun yang lalu menggunakan konsep ini. Cuman mereka masih menggunakan nama automated machine learning. Nah ini kalau kita mau lebih jauh lagi, itu ada tambahan explainable-nya di situ. Jadi kita pengen bikin explainable AI secara otomatis, fully otomatis. Nah problemnya mungkin di sini sudah tak jadi masalah lagi. Kalau di sini sudah ada semuanya secara otomatis, ini nggak perlu ada masalah lagi. Nggak perlu ada pembersihan data, pre-processing data, nggak perlu lagi. Semuanya sudah tinggal masukkan aja. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau ada 6th generation network itu benar terwujud juga bersamaan dengan 4G AI ini, jadinya 6 tambah 10 tadi ya, 10. 6 tambah 4 sama dengan 10 itu teknologi yang sempurna untuk menyelesaikan. Nah ini salah satu contohnya di T-Pod ya, Data Science Assistance. Kita bermain hanya di bagian data cleaning dan model validations. Jadi seperti bermain kendang begitu, kita hanya bermain di kiri dan kanan, yang tengahnya ini kosong, ini udah di-handle mesin semua. Jadi feature selection-nya, feature preprocessing, feature construction, model selection, parameter optimization, semuanya di-handle oleh T-Pod itu ya. T-Pod ini aja nama produk sih sebenarnya, nama produk, singkatan dari ini Python Automated Machine Learning Tools. Nah, kalau teman-teman nyoba, itu hanya butuh 9 baris ini, makanya ngodingnya bisa setengah jam selesai ngoding. Cuman import data doang. Kemudian setting sedikit parameter yang perlu disetting. Dengan 5 generasi udah dapat 98% akurasinya. Jadi ini salah satu contoh automated machine learning. Jadi nggak perlu lagi ada banyak pekerjaan gitu. Ini untuk kasus yang pengenalan ini pengenalan tulisan tangan angka kalau nggak salah. Kode pos kalau nggak salah itu kasusnya. Hanya butuh 9 baris kode saja seperti ini, udah selesai. Itu ada puluhan bahkan ratusan model di dalam server itu, nanti dioptimasi mana yang model yang paling optimum untuk menghasilkan akurasi tertingginya. Kemudian, nah ini tadi yang berkaitan dengan itu ya, hyperplane base tadi. Oke, ini saya rasa udah kita bahas tadi. Nah, voting base. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan explainable AI. Jadi kalau sekarang today ya, yang sekarang itu AI yang zaman sekarang itu masih ketika kita mendapatkan akurasi yang rendah, itu kenapa gitu pertanyaannya. Selalu why did you do that? Kemudian why not something else? When do you success? When do you fail? When can I trust you? How do I correct an error? Jadi kalau kita sebagai developer itu seringkali frustasi ketika kita dapat akurasi yang rendah, itu gimana cara memperbaikinya? Ini sangat sering terjadi. Nah, karena apa? Karena black box sekali modelnya. Seringkali kita menyalahkan data trainingnya kan. Ini datanya nggak benar, jadi hasilnya nggak bagus. Selalu begitu kan? Itu cara paling gampang. Nah, kalau kita bisa develop yang explainable AI ini sedikit lebih ada gambaran. Jadi kita nggak akan frustasi ketika kita sebagai developer, kemudian kita sebagai desainer, kemudian kita sebagai user penggunanya, itu semua bisa dijelaskan di sana. Nah makanya banyak orang mulai mengarah ke sini, terutama developer AI ya, startup AI itu sudah banyak menggunakan itu, sehingga Google dengan serius, dengan semangat investasi besar di bidang ini. Karena sama aja, jadi begitu mereka menyediakan explainable AI di dalam sebuah mesin GPU gede gitu ya, banyak tinggal jual aja gampang gitu. Kalau ada developer punya data 1 miliar record gitu, tinggal upload data,
nggak mikir apa-apa, nggak perlu setting parameter, nggak perlu apapun itu. Nunggu aja 2 minggu langsung jadi tuh modelnya. Kemudian siap divalidasi kalau memang diperlukan, sampai developernya yakin bahwa model ini akan berlaku general untuk data-data yang akan datang kan. Itu yang selalu diharapkan dari sebuah model pembelajaran. Nah ini sudah mulai banyak yang mulai 2012 sebenarnya isu XAI ini. Cuman baru rame di 2018 ini, baru mulai banyak paper-paper yang mengarah ke sana. Sudah ratusan paper yang mengarah ke interpretable AI atau XAI atau explainable AI. Cuman belum ada yang automated. Automatednya masih sedikit. Karena sulit automated itu. Seperti tadi saya jelaskan itu, Swarm Intelligence itu algoritmanya kebanyakan hanya berhenti di 500 atau sekian ratus dimensi. Sementara kalau deep learning itu kan jutaan dimensi. Koefisiennya itu ada jutaan nilai yang harus ditemukan. Nah, makanya tim kami kemarin bikin komodo itu kan, karena bisa sampai jutaan dimensi bisa diselesaikan. Nah, kemudian target audiensnya juga begini. Ini kita kira gambarannya semua user di pihak manapun, baik sebagai developer, sebagai pengguna, sebagai regulator, manajer dan seterusnya, itu semuanya mengharapkan adanya XAI. Nah ini gambaran sederhananya. Kalau kita punya black box model, contohnya deep learning tadi, di sini ada transparent design methods-nya. Jadi kita pakai decision tree, bisa aja digabungkan dengan deep learning atau KNN juga bisa. Ini untuk menghasilkan explainability-nya. Ini kan akurasinya tinggi tapi nggak explainable, sedangkan di sini explainability-nya tinggi tapi akurasinya cenderung rendah. Nah kalau kita bisa develop gabungan ini, atau kita fokus pada nearest neighbor yang distance based tadi dengan akurasi yang sangat tinggi, nggak perlu lagi ada deep learning. Deep learning itu mungkin nggak lama lagi akan ditinggalkan, akan berganti dengan model baru yang mungkin akan distance based tadi. Prediksi saya begitu, ini cuma kira-kira aja sih. Karena dari beberapa paper yang saya baca ternyata menarik sekali. KNN itu bisa dimodifikasi sehingga bisa menyelesaikan kasus sampai miliaran data, itu bisa dengan kecepatan yang nggak terlalu jauh dengan kalau 1000 data. Jadi ada teknik-teknik, banyak sekali teknik-teknik untuk searching, pencarian tetangga terdekat itu. Kalau KNN biasa kan dicek satu-satu tuh kan, semua data dicek baru dicari tetangga terdekatnya yang mana, baru dihitung votingnya kan, itu pasti lama. Tapi ada modernisasi yang jauh yang sangat bagus, jadi nanti akan menyaingi deep learning ya, kabarnya begitu. Nah ini target akhirnya itu yang diharapkan adalah responsible AI. Ini banyak organisasi, banyak developer AI itu sekarang mengarah ke sini. AI yang bertanggung jawab, jadi yang fair. Jangan sampai AI itu cenderung pada laki-laki saja atau pada perempuan saja. Cenderung kan banyak sorotan itu ya. Kenapa yang diterima dalam rekrutasi pegawai itu banyak kan laki-laki? Karena AI-nya atau mesinnya dilatih dengan data-data yang lebih banyak dominasi gender laki-laki misalnya. Selalu menyalahkan data training kebanyakan kan. Nah di situ fairness-nya nggak kelihatan di situ. Kemudian privacy, accountability, ethics, transparency, security, and safety. Ini semuanya akan diperhitungkan dalam membangun responsible AI. Jadi kalau kita membangun sebuah model AI, tentu saja memperhatikan ke-6 aspek ini. Nah ini gambarannya. Kalau kita mau menggabungkan antara approach 1 dan approach 2 tadi ya, yaitu yang ini adalah banyakan deep learning ini yang akurasi paling tinggi Mas di sini ya. Kemudian rule based learning ini yang paling rendah akurasinya secara akurasi ya. Tapi interpretability-nya atau explainability-nya itu rule based ini yang paling tinggi karena rule-nya jelas di situ. Tapi ketika sampai jutaan rules ini juga nggak mudah lagi, interpretability-nya juga mulai menurun sebenarnya. Karena ada jutaan rule ya. Kalau cuma rule-nya cuma 2 atau 3 gampang dimengerti oleh dokter maupun pasien gitu ya, oleh usernya gampang. Kemudian contoh lainnya ini ada linear logistic regression, juga relatif gampang, interpretability-nya tinggi ya. Decision tree ini explainability-nya juga tinggi, KNN ini. Nah ini menarik, ini KNN ini di tengah-tengah.
Jadi interpretability-nya tinggi, ya menengah lah ya, menengah, akurasinya juga menengah. Nah itu yang di tengah-tengah itu biasanya menarik tuh. Ini bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke kanan gitu ya. Kalau kita bisa membuat KNN ini dari titik ini menjadi ke sini misalkan, yang dicari kan ini kan ya di sini ya, high, di sini juga high kan, yang dicari itu kan, explainability tinggi, akurasi tinggi. Itu yang sangat yang diimpikan banyak praktisi dan ilmuwan itu ada di sini tentu saja. Nah, yang dekat ke situ itu ada di bagian sini kan, dekat tuh. Dan kan ini kan jauh kan, bener gak? Ini juga jauh. Yang dekat itu sebenarnya di tengah-tengah ini menarik nih. Nah, makanya banyak orang mengarah ke sini KNN ini. Yang distance base itu. Nah, salah satu contohnya kita bisa aja menggunakan KNN digabung dengan deep learning. Itu akan menghasilkan arah ke situ. Jadi orang cenderung mengarahkan deep learning ini supaya explainability-nya ke kanan. Jadi ini ada vektor ke kanan, interpretability-nya naik, akurasinya juga berusaha dinaikkan juga kan. Sehingga dari dua vektor ini kalau diresultankan dapatnya yang ini kan. Benar ya? Resultan vektor ya. Penjumlahan vektor dapatnya ke arah sini. Ini juga begitu. Jadi semua orang berusaha untuk menarik mengubah, memodifikasi model dari akurasi sekarang menjadi ke sini, ke warna hijau itu. Nah, kita pengen KNN itu dari sini langsung lompat ke sini kalau bisa. Itu memungkinkan. Jadi orang yang berani mengambil resiko, teman-teman bisa saja coba, gampang kok. Ada banyak sekali ide di situ. Ada ribuan paper yang mengarah perbaikan KNN itu banyak sekali. Sama dulu perbaikan neural networks itu banyak sekali paper dan akhirnya dapat deep learning itu kan. Setelah sekian mungkin 40 tahun baru dapat deep learning konsep yang diimplementasikan secara akurat sampai sekarang. Nah, kita lihat yang ini ya, yang deep learning. Kita bisa saja gabungkan itu. Nah, ini Deep K-Nearest Neighbors. Ini paper yang baru, mungkin 2 tahun yang lalu paper ini. Papernya sangat bagus, penjelasannya sangat mudah dimengerti. Jadi kalau kita punya deep learning itu ada katakanlah ada yang sampai ratusan bahkan ribuan layer ya. Kita pakai 3 layer aja. Ini anggaplah ini CNN ya, Convolutional Neural Networks. Kita punya 3 layer, hidden 1, hidden 2, hidden 3, kemudian ada softmax di atas, paling ujung ya, paling layer terakhirnya sebagai classifiernya. Cuman mengenali 2 kelas saja, Panda atau mobil bus sekolah, Panda atau school bus. Hanya 2 itu saja. Nah, ide penggabungannya gampang sebenarnya di sini. Kalau kita punya neural net atau CNN yang asli, ini kan nggak explainable, tidak explainable. Kemudian kita bisa saja simpan di layer 1, 2, 3. Ini sebenarnya kan feature engineering kan. Jadi dari sini akan dari layer 1, dari gambar-gambar panda ini kita punya 1000 gambar panda dan 1000 gambar bis sekolah misalkan. Ada 2000 gambar ya. Kita latihkan terus 1000 gambar tambah 1000 gambar, dari 2000 gambar ya kita latihkan. Di layer 1 ini akan dihasilkan namanya low level features kan, feature level rendah. Kemudian di layer kedua feature level menengah yang lebih tinggi ya. Dan yang terakhir feature high level features di atas. Ini ukurannya udah makin kecil kan, ukurannya udah makin kecil. Nah itu kita simpan aja semua. Jadi low level feature kita simpan di sini. Kemudian medium level feature disimpan juga, high level feature juga disimpan. Simpan semua. Nah kemudian ketika sudah selesai di sini, sudah selesai training sampai di CNN-nya sudah selesai trainingnya sampai dapat akurasi 94% misalkan. Kemudian softmax-nya ini dihapus saja, nggak dipakai ya, nggak perlu dipakai. Jadi di sini kita pakainya adalah data-data atau feature-feature yang hasil feature engineering-nya CNN itu. Kita simpan di sini. Nah, ini yang akan kita pakai untuk KNN-nya. Jadi misalkan nanti ada data uji Panda ini, di sini akan dicek di layer 1 ternyata Panda menang kalau K-nya sama dengan 6, Panda dapat 5 nih misalkan. Base sekolah dapat 1, menang Panda berarti votingnya kan.
Kemudian di layer 2 ternyata setelah dicek kita pakai feature engineering di sini ya. Layer 2 nanti akan dapat gambar panda ini akan dapat medium level feature kan. Kita cek di data ini, di data trainingnya. Ternyata panda menang semua tuh. 6 tetangga terdekat tuh panda semua. Di layer 3 juga panda semua. Di sini kita bisa yakin bahwa di layer 1 menang panda, layer 2 menang panda, layer 3 menang panda. Artinya kita dengan sangat meyakinkan bahwa gambar ini adalah panda dengan confidence score yang mungkin 99,9%. Sangat yakin artinya kan. Nah, di sini ini yang dimaksud sebagai explainability-nya ada di sini. Kalau tanpa KNN ini nggak ada explainability-nya kan, benar nggak? Gampang semua idenya. Jadi menggabungkan antara deep learning dengan KNN. Jadi menggabungkan antara black box dengan glass box ya. Nah, lebih seru di sini. Ini salah satu contoh yang gampang. Nah, kita bisa saja menggabungkan ini dengan decision tree dengan yang lain yang ada glass box-nya. Nah, ini lebih tahan ternyata dengan non-konformal. Artinya ketika ada noise di sini, panda diberi noise, gambarnya udah berubah panda yang lain ya. Mungkin ada distorsi yang cukup besar. Di sini ternyata layer 1 menang panda 4:2, layer 2 menang bis sekolah, layer 3 bis sekolah menang mutlak di situ. Nah, ini gimana kira-kira apakah gambar ini dikenali sebagai panda atau bis sekolah? Bisa aja kita bilang itu bis sekolah tapi nggak yakin. Confidence score-nya rendah. Oke. Atau kita bisa bilang ternyata kalau memang ada distorsi cukup besar seperti itu, kita bisa bilang bahwa layer 1 lebih penting dibanding layer 2 atau layer 3 misalkan. Jadi kalau misalnya layer 1-nya menang panda, berarti kita bilang itu panda. Tapi confidence score-nya memang nggak setinggi yang kasus pertama ini ya. Bisa aja. Jadi dengan konsep itu ada explainability yang bisa ditambahkan ke dalam black box tadi. Kemudian ada confidence score, ada tadi credibility ya. Maksud credibility itu maksudnya yang ini. Artinya data training yang boleh menjadi voter, menjadi pemilih itu disebut credibility. Jadi kalau misalkan di sini ada 5, ini kredibel sekali ya, 5:1. Dengan ini 6-0, ini 6-0 itu credibility-nya tinggi berarti di situ. Artinya kita yakin bahwa data uji itu sangat dekat dengan data trainingnya, memang seperti itu. Oke, jadi kita punya 2 angka tadi, confidence score dan credibility-nya. Oke. Bisa aja ketika misalkan menang panda tapi sebenarnya distance-nya jauh, artinya data uji tidak terlalu mirip dengan data training. Itu bisa aja kejadian itu kan. Artinya voternya tidak kredibel untuk membuat keputusan sebenarnya. Oke. Cukup kebayang ya, ada 2 angka tadi, ada confidence score dan ada credibility. Itu yang membuat deep KNN ini menjadi cukup bagus. Ada 2 pertimbangan ya. Di sini ada 2, kita bisa mengukur dengan nggak bisa ya. Next mas. Oke. Nah ini kalau tanpa attack, tanpa serangan, kita punya 3 jenis data ini, misalkan data angka, menggambar ini sama lampu lalu lintas ya. Itu ada 3 data DNN, Deep Neural Networks, itu akurasinya hampir sama dengan DKNN, Deep KNN ini ya, hampir sama, nggak beda jauh. Tetapi ketika diberi serangan, ini yang jadi menarik ya, ketika diberi serangan, ada serangan dengan kekuatan tertentu ya, ini ada attacks parameternya. DMN yang tadinya 94% tinggal 27%. Akurasinya jatuh. Yang tadinya 94 jadi tinggal 0,7. Jatuh sekali. Tetapi di sini kita lihat DKNN ya, DKNN itu masih stabil. Untuk kasus ini ya. Ini ada dari 94 jadi 0,7. Ekstrim banget itu jatuhnya. Sedangkan DKN dari 94,6 jadi 94,4. Turun dikit saja.
artinya sangat tahan terhadap serangan. Ini kekuatan dari DKNN. Selain explainability-nya tinggi tadi, ada tahan terhadap serangan. Ini yang dicari banyak praktisi, karena untuk dunia medis ya, tentu saja ketika perangkat itu tidak bekerja secara sempurna, misalkan ronsen atau apa, itu kan bisa jadi ada sedikit distorsi, pasti ada ya, sensor dan sebagainya pasti ada. Nah, model DKNN tadi selain explainability-nya tinggi juga robustness-nya yang tinggi. Ya, kira-kira itu. Kita akan mengarah ke arah area sini. Bagi teman-teman yang mengambil S3, kira-kira riset gap itu akan banyak terjadi atau akan banyak ditemukan di area yang satu ini. Kira-kira demikian, Mas, monggo. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Prof. Suyanto. Setelah ini saya buka dulu sesi tanya jawab terkait materinya Prof. Suyanto. Mungkin setelah itu kita masuk ke beberapa bahan yang teman-teman sudah submit, Prof. Ya. Sedikit saya sounding, mungkin beberapa rekan-rekan di sini baru mengenal atau baru mendengar nama ada Komisi Studi Lanjut Universitas Amikom yang tadi saya singkat kesel gitu ya. Jadi Amikom itu membentuk komisi untuk membimbing, mengawasi atau memberikan solusi bagi teman-teman yang mau S3 atau sedang studi S3. Di dalamnya ada Prof. Emma, Prof. Rini, Dr. Andi, Dr. Arif, dan beberapa dosen-dosen S3 yang lain, yang dimana mereka diberi amanah oleh institusi untuk tadi itu memberikan kita masukan, mengawasi, membimbing, maupun mengarahkan dan memberikan solusi selama kita mau studi dan saat studi. Oh ya, kata Dr. Andi, ketuanya Dr. Arif dan sekretarisnya Prof. Rini. Jadi jangan sungkan untuk datang ke mereka kapan saja dan di mana saja, 24 jam nonstop. Karena biasanya Pak Arif itu jam 1 saya lihat WA-nya online, oh berarti dia buka bimbingan begitu. Boleh juga ke saya juga, boleh. Nah, beliau hari ini Prof. Suyanto juga memberikan peluang untuk kita konsultasi dengan beliau, karena beliau begini karena ada orang dalam ya, orang dekatnya Dr. Andi ya. Jadi kita syukur sekali beliau sangat terbuka sekali dengan kita, begitu. Jadi bisa saja langsung ke Prof. Suyanto atau ke Bapak Ibu dosen yang sudah ditunjuk di Komisi Studi Lanjut Amikom begitu. Oke. Saya buka dulu pertanyaan untuk pertanyaan materi terkait dari Prof. Suyanto tadi. Kira-kira siapa? 1 atau 2 dulu? Pak Kus. Baik, sepertinya Prof ada? depan. Oh, Bu Tati, silakan Bu. Bu Tati ya? Ya, terima kasih. Ini promotor saya dulu. Bu Tati, promotor saya.